cek lagi koneksinya sudah bagus. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Dr. Hajar Abdul Spesialis Kelamin, Magister Kesehatan Vins DV. Nah, sekarang ini saya Insta Live dengan membicarakan masalah terapi plasma convalescence pada pasien COVID-19. Nah, sekarang ini saya kehadiran tamu spesial, yaitu Dr. Nana Sarnadi, yaitu Brigjen. Beliau SPOG, MMRS, lahir di Bandung, lulusan Bandung juga, FK Unpad, lulus 91, SPOG ya dari Unpad juga 2001, dan juga MMRS itu tahun 2015. Kita cek dokter Nananya sudah ini belum. Nah sudah bergabung dokter Nananya. Kita sapa-sapa dulu, nanti kita invite dulu beliaunya. Nah, kita panggil dokter Nananya. Halo, assalamualaikum, selamat malam, dokter Nana. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam. Ini sudah banyak yang bergabung. Nah, kita sekarang ini mau membicarakan masalah terapi plasma konvalesen pada pasien COVID-19. Mungkin bisa dijabarkan dulu dok, apakah itu terapi plasma konvalesens? Mungkin kan dokter ini sekarang menjabat sebagai Direktur Pengembangan dan Riset di Rumah Sakit Angkatan Darat, yaitu Gatot Subroto ya, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, di mana dokter ini sedang atau sudah ya melakukan riset terhadap terapi plasma konvalesen ini pada pasien COVID-19. Nah, mungkin bisa diceritakan apakah itu terapi plasma konvalesen terlebih dahulu untuk bagi para pemirsa yang sekarang join dengan Insta Live kita ini. Mungkin bisa diceritakan dok. Ya, baik, terima kasih dokter Ratna. Terapi konvalesen plasma itu adalah plasma konvalesen adalah serum plasma dari pencintas penderita COVID-19 yang telah dinyatakan sembuh, dibuktikan dengan hasil PCR 2 kali negatif, kemudian dia diobservasi selama 14 hari tanpa gejala. Nah, dan setelah lolos juga dari screening, berbagai screening nanti saya jelaskan screeningnya apa aja, kemudian si plasma dari pencintas COVID-19 ini nanti akan diberikan pada penderita COVID-19 saat ini. Jadi berikan plasma pada penderita yang stadium awalnya stadium berat sampai kritis, namun saat ini dari pengalaman telah dilakukan berbagai penelitian, ternyata lebih pasnya itu penderita yang sedang sampai berat. Iya. Oh begitu dok. Nah, saya ada 2 Instagram nih sekarang. Saya mau menyapa yang di Ratna Komadewi. Halo Dr. Taufik, halo Lala. Kita gabung yuk di RKD Dermatologis untuk mengetahui apa sih itu terapi plasma convalescence. Saya sapa-sapa dulu. Halo semuanya yang udah bergabung. Kalau misalnya ditanya, mungkin bisa langsung ditanyakan kepada Dokter Nana apakah itu terapi plasma convalescence. Nah, mekanismenya bagaimana itu dok pada pasien-pasien itu? Sebenarnya sih apa sih persyaratannya untuk mendapatkan serum dari terapi plasma konvalesen itu sendiri? Apakah ada harus pasien dan bagaimana kalau mau menyumbangkan mungkin
darahnya atau bagaimana gitu, apa ada spesifikasinya seperti itu? Ya, jadi kalau yang kriteria ya dari inklusi untuk jadi donor plasma itu tadi seperti yang saya sampaikan tadi, dia sudah sembuh 2 minggu tanpa gejala, sudah dinyatakan sembuh dengan PCR 2 kali negatif, kemudian usianya antara 18 sampai kenapa di atas 18, karena kalau di bawah 18 kita tahu secara undang-undang, dan kalau di atas 50 tahun tentunya risiko komorbidnya, karena kita yang akan kita ambil nanti adalah titer antibody. Kemudian juga lebih disarankan atau dianjurkan adalah laki-laki, boleh wanita, namun yang pernah hamil. Nah, jadi seperti dokter Ratna, amit-amit ya, jangan sampai Jangan. gini, yang sudah pernah hamil atau melahirkan itu tidak boleh menjadi donor plasma. Kemudian juga kadar HB di atas 13, berat badan di atas 55 kg, kemudian sudah bebas atau dari screening tidak ada LPD, jadi penyakit infeksi menular lewat darah seperti sifilis, hepatitis, HIV/AIDS itu tidak. Kemudian juga kita akan pada saat sebelum dia donor cek titer antibodinya, karena untuk menjadi donor plasma itu harus titer antibodi harus tinggi. Itu berdasarkan dari pemeriksaan di Bio Farma, itu harus di atas 1.800 titer antibodinya. Nah, kita analisa untuk kemudian juga dia tentunya melakukan secara rela menandatangani sebagai donor plasma. Kriteria jadi donor plasmanya dok. Nah, kalau misalnya sudah jadi itu tuh berapa cc tuh yang harus di ini? Apakah bisa satu orang itu beberapa kali donor atau bagaimana itu, dok? Ya, atau cukup sekali gitu? Ya, karena adalah plasma, seperti sampaikan tadi, plasma itu berarti serum yang diambil, sedangkan butir-butirnya darahnya, eritrosit, trombosit itu kembali ke tubuh si pendonor secara otomatis saat mendonorkan darah dengan menggunakan alat aferesis, sehingga demikian dia bisa diambil dari pendonor itu 600 cc, berbeda sekali dengan kalau darah kan hanya 150 cc. Nah, kemudian si pendonor itu bisa menjadi pendonor kembali 14 hari kemudian, berbeda dengan kalau donor darah harus 3 bulan. Kenapa? Karena kalau pada darahnya tadi, nah, kalau pada dia ada dia untuk pulih kembali regenerasi untuk bulannya kan 3 bulan. Nah, karena ini plasma dan sehingga dalam setelah pertama dia jadi melakukan donor lagi. Namun demikian dari literatur dan juga pengalaman kami lakukan, ternyata antibodi penderita COVID-19 ini akan turun setelah 12 minggu. Gitu. Jadi mungkin maksimal untuk menjadi pendonor itu biasanya 2-3 tahun. Gitu dok. Oh, baik dok. Ya, ini kita sapa ada Dokter Sutarji, dok. Dokter Sutarji SPOG. Halo dok. Halo Lia semuanya. Kalau mau tanya silahkan. Yang di RKD dermatologis kita bisa ditanyakan di sini. Dan halo Dokter Taufik, Dokter Agustina SPKK, silakan bergabung di RKD dermatologis. Kalau misalnya mau bertanya silahkan. Ini menarik sekali ya. Nah, ini terapi ini apakah sudah bisa di
di beberapa rumah sakit hanya di RSPAD aja, atau sebelumnya memang sudah ada yang sukses dengan penelitian seperti ini dok, mungkin di luar negeri atau di negara lain, bagaimana tentang Memang belum di kita Indonesia, kami juga itu kan melakukan awal penelitian itu berdasarkan kajian dari literatur yang telah dapat dari luar. Pernah dilakukan penelitian di China oleh Duhan maupun Sen, kemudian juga di Korea, di US, dan di India dan beberapa negara lain. Nah, dari hasil laporan studi mereka, baik studi elementary maupun apa namanya clinical trial yang mereka lakukan, bahwa menyatakan bahwa convalescent plasma safety, ya, dari sisi kemudian sehingga WHO memberikan rekomendasi, FDA memberikan rekomendasi untuk bahwa dalam keadaan emergensi atau pandemi COVID-19 ini, plasma bisa dimanfaatkan untuk terapi COVID-19. Ini didasarkan sejarah. Sebenarnya convalescent plasma ini sudah lama pernah digunakan. Itu sejak tahun 1918 pada saat terjadinya Spanish influenza. Itu plasma itu pernah digunakan. itu udah lama ya dok ya? Dan kemudian ada kasus Ebola, kasus SARS tahun 2014, kemudian MERS 2015. Convalescent sebenarnya pernah dilakukan. Kemudian kasus H5N1, kasus influenza H1N1, itu juga pernah terapi plasma pernah digunakan. Nah, dari pengalaman sejarah itu menunjukkan bahwa memang convalescent might cukup sedikit dan efektif pencintasnya. Pada saat ini ada pencinta dari COVID-19, ini bisa digunakan. Kemudian kalau tadi dikatakan di Indonesia, ya memang maaf kami RSPAD yang sebagai rumah sakit yang pertama melakukan penelitian itu, namun sekarang sudah banyak seperti Sutomo, terus di Udayana, di RSIS Bandung, juga kemudian di apa namanya Jogja, sudah dilakukan di Jakarta. RSPAD dengan RSCM sudah melakukan, namun karena mungkin RSPAD ini selain juga pendonornya banyak, karena kami dapat pendonor plasma itu juga dari prajurit-prajurit TNI, sehingga memang plasma terkumpul di kami. Dan sampai saat ini kita RSPAD sudah melayani 65 rumah sakit di seluruh Indonesia membutuhkan dilayani. Walaupun sekali lagi convalescent plasma secara dari FDA, convalescent plasma sebagai apa namanya produk itu artinya masih dalam hal penelitian, namun karena pengalaman nyata signifikan ini, jadi beberapa rumah sakit termasuk beberapa masyarakat yang memiliki plasma ini banyak yang meminta untuk diberikan terapi plasma. Demikian dokter. Baik dok, terus kalau misalnya masalah biaya nih dok, pasti kan pasien-pasien bertanya biayanya berapa ya untuk terapi plasma convalescence ini, apakah ditanggung negara, Kemenkes atau BPJS atau bagaimana itu dok? Ya, untuk ini kan terapi plasma ini kan sebagai terapi ajuvan, bukan terapi standar ya. Dan itu tetap untuk terapi standarnya seperti apa yang telah direkomendasikan oleh Kemenkes. Jadi ini terapi dua terapi standar. Memang ini bukan dual, namun biaya untuk biaya operasi
Suaranya putus-putus. Biaya berapa kalau boleh tahu dok? Sekitaran berapa gitu? Ya mungkin kan pasien kan yang mungkin yang lagi sedang ini, kita mungkin bisa ngasih tahu keluarganya yang sedang mungkin ada sakit COVID, karena kan memang sekarang memang lagi meningkat kan dok, pasien-pasien COVID di. Tapi biaya proses aferesis, jadi untuk yang sekarang di satu kantongan 200 cc itu biaya itu sudah 2 juta per kantung. Oh baik, jadi ya maksudnya cukup terjangkau lah ya, tidak takutnya kan seperti yang kayak Shell Cure atau apa gitu kan mahal sekali seperti itu. Nah terus kalau misalnya keefektivitasannya itu apakah harus dikombinasi dengan terapi-terapi yang lain, apa cukup dengan terapi plasma convalescence ini, atau memang yang standar dan sudah baku dikombinasikan dengan terapi plasma convalescence atau TPK ini dok? Ya, sekali lagi bahwa terapi plasma ini sebagai terapi acuan tambahan aja. Jadi terapi standarnya tetap seperti antiviral, kemudian antibiotik, streptosin, kemudian suplemen yang lain, vitamin C, vitamin E, C, dan menyebabkan gejala seperti paracetamol dan lain-lain itu tetap walaupun terapi tersebut sampai saat ini kan belum menjadi evidentis, belum menjadi tanda utama, ya. Tapi berdasarkan masing-masing perkumpulan baik dari paru maupun penyakit dalam, ini sekarang sudah ditetapkan untuk terapi medis itu sebenarnya itu apa saja sudah ada perkembangan. Nah ada nggak dok yang pas ini ya pasien menerima ini kan mungkin sebelumnya dikasih premedikasi ya, atau sebelumnya mungkin dikasih pencegah alergi atau ada tes alergi yang mesti dilakukan sebelum masuknya terapi plasma convalescence atau TPK ini, dan adakah pasien-pasien yang setelah masuk TPK ini ada keluhan seperti alergi atau apa gitu dok? Harus diwaspadai ya, walaupun dari penelitian fase 1 kami kemarin sudah dilaksanakan, yang terjadi itu hanya ruam merah, kemudian juga ada sedikit demam, tapi yang risiko berat seperti traki atau trako itu tidak terjadi ya selama ini, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Namun demikian memang harus dilakukan langkah-langkah pencegahan untuk mencegah terjadinya tralik maupun trakonya. 30 menit sebelumnya diberikan vitamin maupun dexamethasone. Jadi terapi plasma itu harus diberikan untuk menghindari tralik. Jadi hanya 30 menit sebelum diberikan terapi, diberikan premedikasinya ya. Jadi nggak jauh-jauh sebelumnya. Plasma itu harus jadi dalam satu kantor 2 proses itu diberikan selama 4 jam. Dan akan diulang lagi hari keberapa itu dok? Hari ketiga. Putus-putus dok suaranya. Putus-putus suaranya. Gak kedengeran suaranya. Kedengeran suaranya. Mungkin jaringan ya dok ya.
Ya sudah lebih baik, tapi tadi nggak sempat ada suaranya. Karena putus-putus lagi. Jelas ya dok? Ya sekarang jelas. Tadi sampai di mana tadi dok ya masalah itu ya alergi tadi ya? Ya, jadi mereka jika risiko terjadinya trali atau brako itu harus diberikan premedikasi, diberikan dihidratkan maupun dexamethasone 30 menit sebelum pemberian terapi plasma. Kemudian cara pemberian terapi plasma itu harus dilakukan, jadi 1 atau 2 harus diberikan dalam waktu yang dok. Oh baik. Nah selama ini dokter sudah berapa banyak itu yang selama dilakukan terapi plasma konvalesen, sudah berapa banyak pasien-pasien COVID yang berhasil dengan adjuvan ini? Tadi dok ya, karena kita udah termasuk di baik di RSPAD mungkin udah lebih dari 7 pasien udah terapi plasma ini. Kan pasien itu ada 5,1 tersebut sekarang sudah dari 200-an pasien. Maaf, karena yang kami 440 kita sudah 410 pasien baru jumlahkan dengan pasien atau pasien itu RSP. Nah itu kan memang cenderung ke arah yang moderat atau severe ya dok ya. Tapi kalau misalnya yang masih tahap-tahap nggak terlalu moderat gitu, apakah boleh gitu? Apa tidak ada efeknya gitu? Ya, kami tidak dianjurkan pada yang stadium ringan ya, karena kan kita tahu kalau stadium kita hanya cukup bermain aja, kemudian dia pola hidup sehat, ya olahraga ringan, kemudian tidur yang cukup, dia juga bagus itu tanpa di standar itu dia akan kembali pulih. Jadi tidak perlu harus dengan terapi plasma ini. Seperti itu. Oh baik. Alangkah baiknya itu sedang itu stadium kedua yang sudah sikap lemah ya. Jadi yang kedua ada Apakah ada dok yang sudah dengan ventilator gitu dikombinasi dengan terapi ini dengan hasil perbaikan yang signifikan membaik? Ada pasien-pasien dengan COVID yang sudah dengan ventilator mungkin di ICU ya? Ya, awalnya memang awalnya untuk diberikan pada pasien-pasien yang sudah ARDS yang stadium kritis ya. Namun setelah pengamatan kalau yang terlalu sudah kritis itu bukan kita tidak anjurkan, tetap kita berikan. Namun tidak terlalu berat karena tidak terlalu membantu karena terlalu beratnya. Ya, apalagi ada komorbid jantung maupun dia punya hipertensi. Nah, apa namanya efektif lah. Tapi komorbid hanya satu, misalnya hanya hipertensi atau hanya GM, nah itu masih banyak. Tapi kalau dia udah stop itu harus badesnya dulu yang diakan, karena kalau udah terbades ini udah terjadi hiperkoagulopati di darah sekitar alveoli. Nah itu harus jadi boleh seperti beratkan kalau misalkan plasma terjadi monas terjadi tsunami, kemudian mau target, sedangkan arah jalan ke Monas itu sudah tersumbat karena hiperkoagulopati, nanti kan nggak bisa mencapainya. Nah itu harus diatasi dengan antikoagulan baru berikan. Jadi itu nasinya seperti itu.
Nah, kalau misalnya dokter bilang tadi ya, pada pasien-pasien yang sudah berat, apakah itu bisa langsung diberikan kepada pasien-pasien di rumah sakit lain gitu loh dengan monitoring? Kadang-kadang kan mungkin perbedaan apa terapi ya, itu so far dengan di rumah sakit lain eh, berhasil juga dengan dimonitoring jarak jauh, mungkin yang di luar kota atau di berbagai daerah gitu. Kalau misalnya dengan terapi plasma bisa dimonitoring dari jarak jauh dong. Apa memang sudah ada gugus tugas atau ada dokter-dokter yang sudah di training ya dengan terapi plasma convalescence ini? Ya, kalau training dari kami sih tidak ada ya. Namun kan mereka sejawat-sejawat juga mungkin sudah apa namanya mempelajarinya dari berdasarkan jurnal yang sudah penelitian di luar. Kemudian juga sudah beberapa kali webinar dan mungkin artinya DPJP yang merawat pasien-pasien tersebut di masing-masing kami memang ini sudah memahami, sehingga mereka minta kepada kami untuk bantuan untuk apa namanya dikirim plasmanya. Kami memang awal kami mengajukan itu harus mereka kan kondisi pasiennya, sehingga kita juga bisa melihat apakah layak diberikan terapi plasma. Kemudian memang kita juga meminta mereka untuk memberikan umpan balik hasil dari itu, walaupun memang saat ini seperti dia yang memberikan umpan balik tersebut monitoringnya itu, nah itu yang apa namanya yang di saya jujur kami tidak apa namanya hasil dari masing-masing di luar umpan baliknya ini ya. Oh, jadi mudah aja dok. Nah, pengirimannya tuh gimana tuh dok, dari terapi apa yang diambil mungkin dari Jakarta tuh kan mungkin bentuknya seperti apa, seperti donor darah gitu bentuknya, bag-bag seperti itu, kantong-kantong seperti itu, atau berbeda? Jadi pengirimannya apa perlu pakai suhu khusus dengan frozen bag atau seperti apa itu dok pengirimannya supaya tetap terjaga bagus sampai di rumah sakit tujuan misalnya daerah-daerah seperti itu? Ya betul, betul sekali dok. Jadi memang plasma itu harus disimpan, apalagi untuk jarak waktu yang dari 6 jam itu harus dalam suhu bisa dari 4 derajat. Kalau misalkan beberapa hari bisa digunakan. Sedangkan kalau lebih dari 3 hari itu harus disimpan di suhu lebih dari 10 derajat atau bisa 20 derajat, sehingga dia bisa Minus itu ya dok ya, minus 10 derajat sampai 20 derajat minus. Kalau minus 20 derajat ini bisa sampai 6 bulan bisa bertahan itu plasma. Sedangkan begitu dia akan digunakan nanti harus Hangatkan atau taruh luar aja gitu? ya. Nah, jadi pada saat pengiriman kita packing memang. Jadi packing di bag udah sesuai dengan permintaan itu nanti diambil, baik apakah dari rumah sakitnya atau dari keluarganya yang ambil bisa kirim. Tapi kita udah packing di cool bag ya, suhu yang dari 4 derajat, sehingga tapi kalau dia waktu yang lama harus nanti di suhu yang minus 20 derajat. Kalau kita di RSPD ada freezer yang minus 80 derajat, sehingga bisa lebih dari 1 tahun kita bisa simpan. Oh, jadi freezernya khusus ya dok ya, nggak bisa freezer kulkas biasa gitu, nggak bisa ya, harus freezer khusus seperti itu. Kemudian mereka kalau ingin mengajukan untuk diberikan plasma ya keluarganya yang meminta itu ataupun DPJP-nya ya sudah persetujuan dari pasien, juga harus ada surat dari rumah sakit yang meminta kepada pimpinan RSPD bahwa
Oh seperti itu. Jadi kalau misalnya itu nggak rusak juga ya, kalau misalnya tadi dokter bilang tuh sampai di RSPAD itu udah minus 80 derajat itu tidak rusak, karena kalau dingin mungkin nggak malah justru awet. Nah, ya itu kan memang proses kan bisa dalam bentuk proses maupun dalam bentuk gas. Nah, kalau cair itu harus sudah segera dalam 6 jam harus sudah segera diberikan. Nah, kalau misalnya itu dalam satu siklus untuk pasien moderate to severe, itu memang dalam satu siklus diberikan hanya 2 kali saja, atau bisa beberapa kali? Yang kami anjurkan 2 kali. Sebenarnya walaupun ada beberapa jurnal boleh sampai 3 kali, 4 kali berikan, tapi yang kami anjurkan itu udah untuk meningkatkan antibodi pas. Oh cukup ya dok ya, bukan lebih banyak lebih baik itu bukan ya, jadi cukup ya. Ya kan orang kan persepsinya kan kalau obat kan lebih bagus lebih banyak gitu, tapi kalau ini cukup dengan 2 kali pemberian itu sudah mampu meningkatkan daya tahan tubuh sehingga mampu untuk pasien-pasien penderita yang dari moderat sampai severe ya dok ya. Ya itu dong, kan nggak cukup bahwa semakin lama ya kemasan itu kan bagus. Kita antibiotik juga kan ada batas waktunya, tidak boleh terus-terusan memberikan gitu kan antibiotik yang sama ya. Iya. Tidak 5 hari. Kenapa nih sensitivitas atau aktivitas dari atau apa namanya Kayak resisten seperti itu nantinya, seperti itu kan kalau antibiotik ya dok ya. Tapi kalau terapi plasma konvers ada nggak dok yang mungkin kebanyakan jadi efek sampingnya apa, atau so far karena adjuvan jadi nggak ada masalah dengan pemberian tersebut? harus kita itu kan yang harus diperhatikan atau dipikirkan yaitu risiko dari kalian ternyata itu. Jadi kalau tidak posisi itu risiko diawasi. Oh baik dok. Nah untuk terapi ini apakah selalu ada tuh dok pendonornya, tuh selalu ada penyimpanan selalu tersedia di RSPAD ini yang sebagai pusatnya itu selalu ada, jadi nggak mungkin kehabisan seperti itu dengan kondisi yang meningkat ya pasien-pasien COVID. Ya, itulah yang kami anjurkan. Makanya pada yang saudara-saudara atau bapak ibu yang pernah menderita COVID-19, ya kita anjurkan untuk bisa Mendonorkan. plasmanya pada buat rekan-rekan atau saudara-saudara kita yang sedang menderita. Memang beberapa wilayah kekurangan yang pendonor, namun di kami alhamdulillah karena ada waktu itu klaster yang secapa ada itu ya dok ya. Kemudian kemarin ada 1.300 juga mereka yang sampai ribuan. Anjuran motivasi dan support dari Bapak Kepala Staf Angkatan Darat yang mereka menjadi pendonor plasma yang baik. Jadi ya lumayan banyak kantong plasma. Jadi karena hampir ribuan kalau nggak salah tuh dok ya, tapi mereka tuh pada OTG semua dok ya, tanpa gejala karena mereka fisiknya bagus. Ya itulah yang jadi tidak demikian dokter Ratna. Jadi sesuai dengan teratur untuk justru yang OTG ini kadar tekarannya itu bisa lebih rendah dibandingkan yang simptom ya. Itu bisa sekitar 30% perbandingannya, sehingga seperti yang pas di Secapa ada dari 1.380 yang pernah kena COVID-19 kemudian menjadi sembuh, setelah kita berantibodinya hanya sekitar 312 yang layak untuk menjadi pendonor plasma. Itu pun semuanya dari 300 sekian yang pernah pertama tidak bisa menjadi pendonor yang kedua karena titer antibodinya juga rendah. Jadi seperti itu. Oh berarti memang harus diseleksi ya, nggak bisa sembarangan bekas mantan COVID gitu nggak langsung serta merta bisa memberikan plasma walaupun dengan usia
sesuai dengan 18 misalnya kondisi baik, itu tidak selalu bisa langsung memberikan donornya ya. Betul. Jadi justru saya katakan tadi bahwa pendonor plasma itu yang lebih baik itu yang pernah menderita sedang sampai berat itu, dan biasanya antibodinya lebih tinggi dibandingkan yang OTG. Oh baik, dia kebalik-balik lagi, jadi ya kayak siklus gitu ya, jadi membantu perputarannya dari yang pernah moderate to severe kembali lagi ke itu, seperti itu ya dok ya. Karena orang OTG itu dia kan seperti terjadi apa namanya innate immunity, jadi dia cepat respon tubuhnya, memberikan sebelum dia membentuk antibodi dia udah sembuh gitu loh, belum terbentuk antibodinya dia udah sembuh, sehingga kadar antibodinya sendiri sebenarnya rendah untuk COVID. Beda dengan orang yang sudah ada gejala, apalagi sedang atau berat, dia sudah terjadi respon antibodi, kan udah 10 hari terbentuk antibodi. Makanya pada pemeriksaan rapid antibodi setelah 10 hari, kenapa imunoglobulin D-nya positif misalkan naik, nah itu dia udah ada respon tubuhnya. Nah, seperti itu. Nah kalau boleh tahu nih dok, kan saya tuh memang sering melihat, dan saya memang selalu swab ya dok, memang kan saya kan dokter spesialis kulit juga kan, juga sering praktek tiap hari di rumah sakit ya, sering bertemu sama orang, walaupun kita juga pakai APD lengkap ya, dengan kondisi kita juga fit dan tapi saya tuh kan selalu rutin ya, sebulan 2 kali melakukan swab. Nah itu dokter bisa ceritakan nggak basicnya dulu tuh CT itu apa tuh dok, maksudnya untuk cycle threshold ya, itu untuk memparameterkan apa itu dok, misalnya kan ada beberapa orang misalnya dengan COVID-19 ada yang CT-nya 16, ada yang 28, 36, itu untuk parameter apa gitu dok, mungkin bisa ceritakan. Oh ya, untuk resiko dia menularkan, artinya virus itu risiko untuk dia si menularkan 19 itu, nah dia makin rendah itu makin tinggi risikonya. Ya, di bawah 30 atau di bawah 25 dibandingkan yang di atas 25, risikonya yang CT-nya di bawah 25 itu menular lebih tinggi dibandingkan keterangan mau Iya. siapa kita ya, pertanyaan. Iya, ini banyak nih pertanyaan, berapa lama kepada Chris Larsen ya, berapa lama rata-rata pasien sembuh COVID setelah plasma convalescent, mungkin bisa di ini kan dok, bisa dijawab. Nanti di banyak pertanyaan dok, kita nih asik ngobrol sehingga belum lihat-lihat dan belum nyapa-nyapa. Ini ada pertanyaan dari dokter Taufik nih, kemudian dokter Taufik nih sahabat saya di rumah sakit Bakti Kartini, dan beliau Unpad juga nih dok. Kapan timing terbaik terapi adjuvan plasma ini pada COVID-19? Ya, Timing. Timing terbaik itu pada stadium dengan stadium atau jadi kalau udah pasien udah masuk stadium sedang, berarti itu segera aja diberikan plasma. Ya, semoga sudah menjadi jawabannya sudah sesuai dokter Taufik ya. Lalu kepada Lia, assalamualaikum dokter, waalaikumsalam, mau tanya apakah ada pasien yang sudah sembuh dari COVID bisa terpapar kembali, dan apakah semua pasien COVID yang sembuh bisa jadi pendonor? Tadi mungkin sudah dijelaskan ya Lia ya. Nah tapi yang pertanyaan pertama nih dok, apakah yang sembuh ini bisa terpapar kembali, maksudnya sakit COVID lagi gitu loh dok? Ya, bisa sekali kalau karena kan ada terjadi reaktivasi atau reinfeksi, ya kan bisa. Jadi kasus COVID-19 ini berbeda dengan kasus-kasus yang biasa, kasus seperti cacar air atau cacar ya. Kalau pada kasus cacar itu kan cacar air itu kan kalau udah terkena sekali dia akan
Nah, ada pertanyaan juga mungkin nyambung nih dok. Kenapa orang sudah negatif pulang-pulang kantor kemudian kontrol kembali, seminggu lagi hasilnya positif kembali padahal tidak kontak dengan siapa-siapa. Nah itu gimana tuh dok? Menyambung pasien apa? Pertanyaan dari Lia ya, dari Pak Chris Larsen. Ada namanya reaktivasi seperti itu orang tersebut dia akan apa namanya ya, mungkin virus pada saat yang dengan sebut virusnya belum bersih betul bisa terjadi kan bahwa pemeriksaan PCR swab itu kan ngambilnya misalnya namanya PCR itu kan hanya 6 sertifikatnya hanya 68%, sedangkan rapid test itu kan hanya 30%. Yes. Itu yang maksudnya kita harus waspada bahwa dengan kalau udahnya dengan sebelumnya udah negatif kita harus menjaga kesehatan kita juga ready P3 M udahnya harus dipedomani Iya. kita seperti makan cukup, olahraga, kemudian makan gizi seimbang. Nah ini ada pertanyaan lagi nih dari masih yang sama dari Mas Chris Larsen, itu berapa lama rata-rata pasien sembuh COVID setelah terapi plasma convalescence? Sampai saat ini belum tidak menyatakan waktunya tidak dikatakan belum di rata-rata baik di jurnal-jurnal internasional kita ini tidak meneliti berapa lama sih terapi plasma jadi sembuh tergantung kondisi dari pasien tersebut. Kondisi pasien berbeda-beda, stadiumnya juga berbeda-beda, kemudian komorbidnya juga berbeda-beda. Jadi waktu itu nggak bisa jadi patokan. Oh baik, jadi bisa diberikan rata-ratanya ya. Semoga Mas Chris sudah bisa menerima jawaban ini, dan Dokter Awalyantoro pemberian berapa banyak, berapa kali sebaiknya, kapan sebaiknya diberikan. Mungkin tadi sudah dijelaskan ya dok ya. Jadi maksimum tadi ya dok ya, pemberian dalam satu siklus itu 2 kali ya dok ya, moderate to severe ya. Halo Dokter Kiwan, halo Dokter Taufik, halo yang di Ratna Komodini, kita join di Akademologis untuk pertanyaan-pertanyaan tentang terapi plasma convalescence ini. Mungkin ada mau ditanyain lagi kepada pemirsa di Insta Live ini sangat menarik sekali topiknya, dan yang pasti kan di suasana COVID yang sedang meningkat memang dibutuhkan edukasi, penyemangat supaya pasien-pasien ini semangat ya dok ya, karena kan banyak banget yang saya dengar, saya lihat di TV juga gitu ya, banyak sekali pasien-pasien yang hopeless ya dok ya, karena stres mungkin, atau ya mungkin jadi daya tahan tubuh menurun, itu jadi membuat penyembuhan jadi lama ya dok ya, seperti itu. Iya, putus-putus dok sore dokter, muter-muter di jaringannya nih. Ya sama-sama, semoga sudah terjawab ya tadi Lia, Dokter Taufik dengan jawabannya dari Dokter Nana tersebut, sangat baik sekali. Nah, kondisi-kondisi seperti ini apakah RSPAD juga mensuplai untuk terapi plasma convalescent di Wisma Atlet dok? Enggak, kalau Wisma Atlet yang kita tahu kan hanya untuk yang ditangani di sana, bukan dirawat ya, karena bukan rumah sakit, hanya yang ringan-ringan aja dok. Oh, kalau di sana ringan. Iya. Udah sampai berat, mereka kirim ke rumah sakit rujukan, ke RSPAD. Oh, baik. Mereka tidak merawat yang sedang sampai berat. Jadi bergejala tapi nggak berat gitu ya dok ya?
Nah, ini Mas Kris Lasman ini nanya lagi apakah ada efek samping memakai terapi plasma konvalesen. Tadi udah kita jelaskan ya bahwa efek sampingnya pun juga sangat minimal ya dok ya. Tadi karena kita kan juga melakukan tes-tes sebelumnya. Jadi reaksi efek samping seperti transfusi darah biasa. Ya, kalau kan dulu kan suka, kalau kayak dulu waktu saya kecil sih dok, kalau misalnya donor darah tuh kan dikasih telur gitu ya, dikasih asupan-asupan yang bergizi sebelum melakukan pendonoran. Apakah sama juga pada terapi plasma konvalesen ini dok? Sama dok, sama dok. Nanti kalau udah pendonor itu maksudnya pendonor ya, pendonor yang dimaksud donor Iya. itu sama dok, donor darah biasa. Jadi nanti setelah pendonor akan ada oleh-oleh dari unit transfusi. Penyemangat ya dok ya, supaya ini nggak lemes seperti itu ya dok ya. Karena biar dia pulih kembali, segera pulih lagi kan ininya, apa namanya, resist dari plasma itu ya darah. Nah, selama ini ada penolakan nggak lo dari pihak keluarga? Misalnya kan kita sarankan nih, bisa di PJP lah gitu ya dok ya. Ada nggak penolakan mungkin ada masih terapi baru nih, belum sebagai terapi paten atau gold standar gitu ya dok ya. Apakah beberapa ada keluarga mungkin yang menolak atau bagaimana dok selama yang terjadi di RSPD ini? Ada Ketakutan yang berlebihan gitu. ya, apalagi pada awal-awal itu ada yang, karena kan memang pemahaman kan belum ini, dan apa namanya, terapi plasma ini kan juga untuk COVID-19 ini kan baru, apalagi COVID-19-nya sendiri kan adalah penyakit baru. Iya. Jadi beratkan seperti kita apa namanya, meraba gajah, orang buta meraba gajah, jadi bisa meraba matanya, meraba hidungnya, meraba tidurnya, itu kan jadi masih terapinya juga semuanya masih meraba-raba. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dok, Mas Kris Larsen lagi ya. Apakah di samping pemberian terapi plasma konvalesen, obat-obat antivirus tetap digunakan atau tidak? Oh, tetap. Tadi kan sudah disampaikan itu kan terapi adjuvan, Mas Kris. Jadi tetap terapi-terapi yang standar tetap dilakukan. Ini kan hanya sebagai terapi adjuvannya seperti itu. Semoga sudah menjawab ya. Nah dok, terus ketika itu tapi kita harus mengedukasi ya dok ya, bahwa ini so far terapi ini aman seperti itu ya. Betul harus edukasi, memang ini harus apa namanya, pada masyarakat dan ya tentunya pada ini dulu, tenaga kesehatan, lingkungan tenaga kesehatan juga harus, pemahaman ini harus apa namanya, harus disebarluaskan, sehingga makanya saya diundang oleh dokter untuk berbicara ini dengan senang hati, karena biar pemahaman sejawat sekalian, bukan hanya masyarakat kan. Iya. Jangan kan kesehatan juga kan masih banyak yang belum paham dengan plasma ini. Ya betul kan, ini terapi masih baru banget juga kan ya, mungkin nggak baru-baru banget sih, udah beberapa bulan, ada yang mungkin 3-4 bulan terakhir ini ya dok ya. Tapi kan mungkin pada masyarakat awam gitu kan memang belum memahami terapi ini tuh apa sih sebenarnya, gimana caranya, terus mengaplikasikannya gimana gitu kan. Memang kita memang harus benar-benar mengedukasi, dan saya pun juga ikut senang juga bisa memberikan ilmu-ilmu baru dan sesuatu hal yang masyarakat itu harus mengerti gitu, bahwa nantinya itu terapi plasma konvalesen ini memang sangat baik sekali gitu, seperti itu. Iya. Ya sebenarnya harapan saya sih semua rumah sakit kan sekarang kan hampir semua rumah sakit menjadikan rujukan COVID ya, karena meningkatnya pasien-pasien COVID sekarang ini tuh ya. Kalau bisa sih memang disuplai dengan terapi plasma pada pasien-pasien yang moderate to severe ya, sedang berat ya dok ya. Harapan saya sih seperti itu. Kalau menurut dokter gimana?
Ya, untuk itu memang kita kan Kemenkes melalui Balitbangkes telah mengkoordinir beberapa rumah sakit yang ikut di dalam multi center study. Itu ada 9 lagi yang mengikuti penelitian observasi yaitu untuk nilai efikasinya. Nah, itu sehingga memang diharapkan rumah sakit lain pun yang ingin turut serta di dalam terapi plasma ini silakan bisa bergabung. Ya dok. Iya, mungkin dokter ada edukasi ke masyarakat kita yang menonton ataupun tadi kan direkam juga ya, kita bisa putar ulang. Gimana sih dok ini mengatasi peningkatan semakin signifikan pada pasien-pasien COVID ini, apa sih gitu masalahnya sehingga susah sekali menekan, berbeda banget dengan negara-negara yang di luar, misalnya kayak di China gitu kan udah malah kayak Wisma Atlet itu udah tutup gitu loh dok, sudah tidak lagi ada rumah sakit darurat seperti itu cepat gitu tertangani. Ini kita di masalah di Indonesia itu apa gitu dok? Ya, kalau ditanya secara pribadi ya ini pribadi ini. Karena kalau seperti di China itu berbeda dengan di Indonesia karena yang terjadinya bukan di China-nya tapi di Wuhan ya salah provinsi ini yang memang kenapa China kok cepat sekali ini yang berbeda seperti kalau di Wuhan itu bukan seluruh China tapi hanya di wilayah Wuhan aja. Nah sekarang kemudian di ya, yang penting itu adalah kesadaran rasa bersama di masyarakat yang harus ditingkatkan. Pemerintah sudah berbagai upaya melakukan suatu tindakan baik peningkatan untuk sarana prasarana sekarang yang dibutuhkan adalah kesadaran seluruh masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan itu yaitu dengan melakukan kegiatan 3M itu Cuci tangan, masker. Jangan bukan hanya keluar rumah tapi yang kalau saya lakukan di dalam rumah kami melakukan penggunaan masker. Kemudian kebiasaan mencuci tangan itu kan suatu hal yang baik sebenarnya. Artinya kita harus hygiene, kita sudah apa namanya kita yang jaga jarak ya jangan Berkerumun, berkerumun di mana-mana ngopi-ngopi cantik. protokol kesehatan jangan menganggap bahwa ini penyakit ini nggak mungkin kepada nimpa kepada saya itu suatu hal yang salah. Jadi kemarin apalagi seperti ada kejadian demo yang tanpa menggunakan apa Masker. tidak jaga jarak bergerombol seperti itu kan mengkhawatirkan sekali justru itu yang akan kluster. Nah ini yang harus partisipasi masyarakat seperti yang selalu dianjurkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu mohon untuk betul-betul ditaati. Jangan bawa penyakit yang tidak ini bisa kepada semua orang dan kita tidak tahu ya kita tidak tahu siapa yang apa namanya Samping-samping kita nih dok ya, ada OTG ya tanpa gejala, kita sehat padahal sakit. jadi harus berikan keamanan buat diri kita juga buat diri orang lain. Iya, saya juga sampai pakai masker udah sampai hidung saya udah bekas-bekas gini gitu. Saya kan memang overprotective banget karena kan saya melakukan tindakan-tindakan juga dok ya, saya sebagai spesialis jadi memang saya overprotective terhadap saya sendiri ya menggunakan masker, jadi ya akibatnya ya ini jadi yang berbekas semuanya wajah saya. Tapi ya sudah demi keamanan dan demi kesehatan ya sudahlah, kita bersakit-sakit dahulu ya dok ya sampai ditemukannya vaksin, sampai penurunan signifikan dari penyakit COVID-nya ini ya kita memang harus selalu 3M itu gitu. Kadang-kadang juga saya kena dermatitis kontak, iritan karena terus menggunakan hand sanitizer terus kan, cuci tangan dengan antiseptik gitu. Karena saya juga merasakan
dermatitis kontak seperti itu. Tapi mau gimana ya, mau kondisi seperti ini gitu, karena lama-lama juga ada adaptasi juga tubuh kita untuk itu, seperti itu. Ya mungkin slogan ini harus bisa juga dipegang. I protect you, protect me, gitu. Harus Ya, masker kamu melindungiku, masker ya kan, sepertinya maskerku melindungi kamu, seperti itu ya dok ya. yang harus yang dipegang. Baik, alhamdulillah nih kita sudah hampir 1 jam nih dok, kita ngobrol-ngobrol santai di malam minggu ini ya, banyak manfaatnya. Kita menjadi tahu apakah itu terapi plasma konvalesen pada pasien COVID-19. Nah sebelumnya nih dok, aku masih kepo nih, apakah terapi plasma konvalesen bisa dipakai untuk pengobatan penyakit lain? Oh tidak, karena kan namanya pas COVID-19 jadi hanya untuk kasus-kasus COVID. Kalau plasmanya itu dari penderita COVID, Oh, berbeda lagi nanti kan. ini dikembangkan lagi ya? Bisa dikembangkan lagi mungkin ya, nanti ada penelitian-penelitian lagi gitu, mungkin ada banyak manfaatnya, ada misalnya pada normal gitu, tidak bukan dari pasien penderita COVID, mungkin beda lagi seperti itu ya. Karena kan yang kita lakukan respon tubuh membentuk antibodi untuk penyakit tersebut, itu kan yang Iya, khususnya kita fokus untuk terapi pada pasien COVID-19 ya. Baiklah dok, terima kasih banyak. Maaf mengganggu malam minggunya nih, lagi santai-santai di Bandung ya. Hujan nggak dok? Di Jakarta sih hujan. Kalau di Bandung gimana? deras tadi jam berapa ya? Oh sama ya. Ya jam 5 sampai jam 6 hujan deras tadi. Kita juga di sini dari jam maghrib tadi sampai sekarang nih masih hujan. Tapi nggak deras sih, maksudnya tadi deras banget, sekarang sudah mulai mereda. Ya mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Iya, Sehingga kehidupan amin. Terbiasa lagi di lingkungan atau di negara kita ini. Sehingga aktivitas dari masyarakat bangsa ini paling normal lagi biasa ya. Amin. Terima kasih dok, terima kasih dokter Hesti juga semuanya yang sudah menyaksikan sini. Terima kasih semuanya sudah join di acara Bincang Sejawat ini. Alhamdulillah kita banyak ilmu-ilmu baru. Kapan-kapan kita akan bertemu lagi ya dok ya, untuk topik-topik yang lain, topik-topik yang bermanfaat lagi. Saya ucapkan terima kasih banyak pada dokter Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat istirahat. Selamat malam semuanya yang di Ratna Komadewi. Sudah selesai kita di akademi dermatologis. Semoga bermanfaat ya. Thank you Dr. Hesti. Nanti kita kerekam. Kita kalau misalnya mau lihat kupasannya lengkap, ada direkam di akademi dermatologis. Bye. Selamat malam minggu. Assalamualaikum.